bisa ngobrol lagi sama Bang Didi di bengkel D2M. Terakhir gua ngonten 2000 berapa ya Pak? Sebelum COVID apa pas Covid kali ya. sebelum COVID? Ya pokoknya yang terakhir itu yang street race lah. Iya, Ngebahas motor yang karbon. yang karbon kayak apa itu ya? Tampilannya. Itu mana Iya. Bang motor? Ada di apa di rumahnya punya. Dia waktu dulu biasa lah. Sekarang gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sibuk apa sekarang ini? Sibuk apa ya? Sibuk ya di bengkel. Paling sekarang lagi coba itu ngurusin tidak. Coba Tidak. Trek tidak. Itu daerah Bekasi Bang. Bekasi di Masih- Bantar Gebang. Bantar Gebang. Itu gimana Bang? Apa keseruan balap-balap sekarang nih? Setelah lu mungkin nggak mengikuti sibukan lama nggak muncul. Jadi ini ya kalau gua kebetulan memang gua udah lama jarang nyeting lah ya, jarang keluar di balap. Jadi paling berarti dari Instagram, dari kayak gitu gitulah, dari TikTok segala macam dari media selalu. Kalau yang gua perhatiin sih sekarang sepi ya. Dari lu lihatnya dari liaran atau resmian lo? Dari liaran. Kalau resmian sih memang kan kita susah ya, balapan paling cuma adanya di apa tuh? Di Cangkang. Ya, Terus ada lagi juga paling di Mekarta. Dan ini gitu aja. Dan tempat-tempat yang lain kan memang udah nggak ada. Gitu. Sepi lah kalau menurut gua. Kategorinya sepi. memang sepi. Kemarin juga ngobrol sama Bang Gondrong kemarin kan Nah, di daerah Wonosari, kalau jalan biasa gitu sih, katanya agak sedikit menurun. nah, itu dia. Makanya sekarang balapan sepi. Mungkin karena memang Kenapa ya? Bang? yang pertama mungkin perekonomian ya. Oke. Yang kedua kalau menurut gua pribadi nih, ini menurut gua pribadi ya teman-teman ya. Hmm. Ketimpangannya udah terlalu jauh. Terlalu jauh. Ketimpangannya terlalu jauh. Jadinya mungkin itu juga yang membuat jadinya teman-teman bengkel-bengkel yang memang supportnya nggak kuat udahan. Contoh ya contohnya aja misalkan kayak gue pribadi, Ya. walaupun gue ada das gitu kan, yang sebenarnya ada notabene itu kalau kita mau coba untuk setting kita juga maksimalin mungkin masih bisa ya buat lawan kerja. Bisa. Tapi kan yang jadi masalah kan balik lagi Ownernya. mungkin juga teman-teman yang lain bengkel-bengkel yang lain juga bernasib sama mungkin gitu. Karena kan mungkin yang pertama ya faktor ekonomi ya. Yang kedua mungkin ketimpangannya terlalu jauh gitu. Itu sih menurut gua belum tentu benar tapi itu menurut gua seperti itu sih kayak gitu. Bisa memang seperti itu mungkin perekonomian kita Iya betul. lagi kurang stabil. Lagi anjlok ya. Benar. Tapi masih setting Bang, maksudnya Masih ya masih cuman memang udah nggak yang aktif banget ya karena tadi ya faktor ya mungkin juga owner itu kan masih ya keadaannya sama lah sama yang lain gitu keadaannya belum yang stabil kayak gitu makanya masih tapi nggak yang konsisten yang nggak terus itu nggak sekedar doang paling kalau lagi yang mau nyeting ya nyeting kalau lagi enggak ya enggak gitu. Ada kebelakang lagi nggak Bang kira-kira ini? Aduh Kayak waktu itu ya kan? Ingat gak waktu kita malam-malam oh iya Gunsar iya tapi kan itu pun juga kan nggak ke-publish banget ya memang nggak ke-publish banget walaupun memang kalau Ada yang berbeda. iya ada aja gitu kan kalaupun ke-publish mungkin juga lain cerita mungkin sih. itu lain cerita gitu loh karena juga nggak ke-publish dia pasti sama nggak jadi pada saat itu kan makanya belum. Nah untuk gebrakan sendiri kayaknya sih gue belum ada ya untuk urusan motor balap gitu ya belum kayaknya paling gue sih sekarang lagi coba untuk main Matic. Iya jadi kan gini ya kalau yang gue perhatiin sekarang yang rame itu kan Matic bukannya kelas ninja atau bukannya kelas bebek atau segala macam Rame banget. iya yang lagi rame Matic gue coba untuk masuk ke situ lah karena menurut gua di situ belum yang timpang buat persaingan. Oke. Yang pertama, yang kedua memang lagi in ya, terutama untuk anak teman-teman yang baru nih yang baru pada main Iya. motor. Baru pemain motor. Itu kan lagi rame innya di situ lagi orang lagi serunya tuh di situ gitu. Bener. Lagi seru-serunya lah. Nah, gitu. Mungkin buat kalangan-kalangan yang pemain ninja atau motor-motor lain mungkin memang nggak terlalu terlihat, tapi sebenarnya mereka rame banget. Itu jumlahnya gila sih. Wah, Kalau buat pasar kayak gua ya, yang dalam artian itu gua memang ngebengkel.
itu kayaknya bagus. Boleh tuh. Mm-mm. Tapi udah ada. Ada ini salah satunya nih Oh, yang ini gue ya? dudukin nih ya. Nah, ini emang gue bikin buat main di antik. Ini kan apa sih standar kopi kali. Ini sadar gue. Iya, gue juga ini gak paham. Sama. Gue sendiri gak paham banget urusan antik sebenarnya. Jadi gue cuma ikut tanya-tanya aja orang-orang nih, kalau itu kayak apa, speknya apa aja gitu. Kalau main kayak gitu speknya apa aja gitu. Jadinya gue juga sendiri masih banyak nanya ke orang-orang kalau buat kosmetik, karena kan banyak tuh. Ada yang dibilang standar coating open, gue nggak ngerti lah ya bahasa-bahasa. Terus ada yang beneran misalkan standar coating toh nggak open gitu, Ya. ada. Ya. Gue sendiri nggak paham regulasinya itu seperti apa, Hmm. gue nggak paham banget gitu. Makanya gue masih juga tanya-tanya ke teman-teman anak metik yang pada main. Tapi ini kan jatuhnya apa ya? Samorian kali. Bingung juga ya Makanya dibilang. bingung. Kan gini, sebenarnya kan tadinya itu Sunmori itu kan, sebenarnya kan konsep Sunmori itu kan motor yang dipakai Sunmori. Samorian. Iya. Kalau pada dasarnya motor-motor Sunmori itu kan sebenarnya ban-ban gede ya, Ya. bukan ban-ban kecil gitu loh. Nah, kayak ini kan wah, ringnya doang besar, tapi kan bannya kecil. Jadi gimana ya? Sebenarnya sampai detik ini sih kalau menurut gue semua itu masih rancu. Ah. Jadi biasanya itu kalau ada permainan atau ada balapannya gitu, Ya. biasanya memang berdasarkan kesepakatan aja sih menurut gua. Iya, karena belum bisa dipastiin regulasi yang memang udah boleh dibilang semi paten lah. Kalau Ya. semi paten itu kan berarti semua bengkel tahu. Semua bengkel tahu. Regulasinya itu kayak gini gitu. Ini kan enggak, lebih masih banyak yang orang bilang Sunmori tapi tiba-tiba bannya kecil. Iya. Iya kan? Banyak faktor gitu loh. Sunmori tiba-tiba bodinya udah frondol. Nah kan ini susah juga. Apalagi kalau di Ninja tuh. Terakhir gue liat kalau yang dibilang Sunmori itu cuma bahannya doang. Mesinnya standar bed. Rangkanya rangka enteng. Iya. Nah makanya kan sebenarnya kalau dibilang rancu, bukan rancunya gini ya. Kalau buat pemain yang baru pasti bingung gitu. Iya. Misalkan nih, Sunmori. Ya dia bawa motor utuh banget nih, standar banget. Iya. Ketemu yang modelan yang udah rangkanya enteng. Itu sih yang rancunya. Mungkin buat sebagian orang masih banyak yang belum tahu untuk spesifikasi sebenarnya kayak seperti apa sih Sunmori itu, apa yang pro kayak gimana, yang biasa kayak apa, itu masih banyak yang belum tahu lah. Makanya gue bilang masih rancu lah kalau menurut gue gitu. Contohnya kayak di Ninja sih. Iya. Waktu itu ya almarhum gue santet. Itu kan bilangnya Sunmorian total kok udah kayak motor benar-benar rebah. Iya, makanya kan agak susah kan jadinya. Iya, dari situ nggak ngerti saya. Nah, yang tadinya gue pikir Sunmori itu sok-sok standar, terakhir gue lihat sok-sok kecil, rangka udah 6 kilo. Bener. Nah, makanya kan gue sendiri sebenarnya nggak paham banget gitu loh, maksudnya nggak paham banget tuh sebenarnya spesifikasinya seperti apa. Gue sendiri masih nggak tahu. Kadang gue sekarangnya masih udah Sans. Dan emang Sunmori kayak apa sih sekarang gitu loh? Karena kan yang ada di bayangan gue, motor utuh standar, lampunya nyala, bannya gede-gede gitu kan. Iya kan? Bener. Kayak zaman Street Race itu kan gue bikinnya Ya, 90 per 80 kan. Ah. Iya, maksudnya bannya itu emang ada soknya standar, semua Iya. lampu nyala, mana kemasan. Kalau gue lihat terakhir yang gue lihat Sunmori itu ada yang modelnya benar-benar kalau bisa dibilang mesin standar bebas kali. Emang kayaknya ya, gue juga Iya. ngerti Pak. Sama kan balik lagi gue sendiri nggak paham banget gitu loh. Karena sampai terakhir itu gue nanya sama Yuda, sebenarnya Sunmori itu yang seperti apa gitu, regulasinya kayak gimana, gue sendiri nggak paham gitu. Ya bisa dibilang lu juga panitia juga ya Bang. Ya kalau waktu di Street Race memang kan regulasinya gue yang buat. Itu juga. Iya, nah pada saat di Street Race itu kan Sunmori itu kan ya namanya Sunmori identik motor harian yang dipakai buat jalan-jalan gitu kan. Tuh. Nah tiba-tiba kesini ya emang gua nggak ikut, maksudnya nggak ikut mainan di kelas Sunmori di liaran Ya. atau di 500 meter. Hmm. Jadi gue sendiri nggak tahu gitu kan. Nah tiba-tiba gua bener Sunmori sekarang kayak gini, soknya kecil, bodinya udah enteng kayak gitu-gitu. Bannya pun sekarang bisa minimal tuh 80 per 80 ya kalau nggak salah. Lebih kecil lagi. Nah makanya, sedangkan waktu yang Sunmori konsep yang waktu di Street Race itu kan sebenarnya nggak kayak gitu. Baru gitu ngomong. Bannya gede-gede, udah gitu semua harus nyala, terpasang dan sebagainya lah ya. Nah pas gua nggak ngikutin, memang gua nggak pernah mainan di Sunmori di 500 meter. Ya gua nggak tahu, makanya pas gua perhatiin kok ini kecil gitu. Makanya gua bingung, nih lah siapa?
oh ternyata ada pembeda. Katanya sih ada San Mori Flow, ada San Mori yang biasa. Nah tapi itu kan batasannya apa tuh masih gue belum paham. Itu Sama sih bang sebenarnya. Gue juga nggak ngerti. Cuman balik lagi kita bahas street. Ya. Street race gimana bang? Street race ya pokoknya semenjak Ada. Kapoldanya ganti, gue pribadi nggak pernah dapat kabar. Masalah kelanjutan dan sebagainya gue nggak pernah dapat kabar. Ya semenjak Pak Fadil udah pindah ya, Iya. udah Jangan pindah jabatan kayak gitu. Jadi gue sendiri nggak bisa pastiin. Maksudnya nggak bisa pasti itu ya nggak tahu ada lagi atau tidak, bakalan ada di gua lagi atau tidak. Gue nggak tahu. Karena kan jujur aja kan memang sendiri ya kabar apa gini. Padahal itu kayak apa ya? Ibaratnya awalan untuk dilirik sama mungkin R1. Oh iya Presiden. iya Iya nggak sih? ya bisa Akhirnya ya. nanti bisa jadi kayak Thailand. Kalau runningnya Harusnya terus menerus gue nah, yakin itu, bisa. iya. Kalau runningnya terus menerus, maksudnya ininya terus berjalan dan antusiasnya makin besar, Ya. gue yakin bisa. Pasti dilirik. Iya, pasti bisa. Tapi kan ya baik lagi. Kita nggak tahu, maksudnya bakalan ada lagi atau tidaknya kita juga. Gue pribadi nggak tahu juga gitu loh. Terakhir 2021. Kalau nggak salah 4 tahun dari sekarang, ya 2021. Oh Iya, iya. iya, kalau nggak salah. Sama banget itu. Makanya gua beberapa kali lagi ayo dong Pak, ayo Pak. Ya mungkin Buat memang lagi. mesti begitu kali. Biar ada lagi. Apa emang kita harus ke jalan lagi? Waduh, kalau buat di jalan lagi, kalau mungkin karena umur lah ya. Gue sendiri sebenarnya nggak nyaranin karena Isi. dari beberapa video yang pernah gue lihat itu kecelakaannya, aduh ngeri banget liatnya. Aduh teman-teman, kalau bisa jangan, tapi ya itu balik lagi ya. Gue nggak bisa ngelarang, gue juga nggak bisa nyuruh apa-apa. Itu balik lagi ke teman-teman ya. Cuman kalau buat keamanan, saran sih jangan. Tapi ya semua balik lagi ke diri masing-masing lah kalau kayak gitu. Itu dia. Ah. Susah sih. Tapi kalau menurut lu sekarang di jalan juga kayaknya agak berkurang ya bang. Kayak angkatan lu kayak kita lah maksudnya yang benar-benar pure balap Starbucks Pak. Oh iya, jadi gini, kalau yang gue perhatiin untuk track jauh lebih berkurang Ya kan? semenjak ada street race. Mm-mm. Itu yang gue perhatiin ya. Tracknya, jumlah track ya. Benar. Cuman kalau untuk balapan yang modelan San Mori kayaknya masih berjalan, terutama di Plasmatic tuh. Ya. Itu ramai banget masih, tapi memang nggak sebanyak titik-titiknya seperti dahulu. Kalau Ya. zamannya kita waktu masih balapan di hari itu kan Ya, itu dia. titiknya banyak. Benar. Kalau sekarang kan nggak sebanyak dulu lah. Ada beberapa titik yang memang masih dipakai, tapi kebanyakan pun yang pada keluar. Kalau yang gue perhatiin ya, berdasarkan yang gue lihat di medsos nih, itu rata-rata Matic, terus Ninja, walaupun ada Ninja San Mori, Standar. iya, gitu deh. Cuman kalau buat kelas-kelas yang buntung, yang rebah-rebah, udah nggak ada. Setahu gue udah nggak ada. Padahal Ya sangat disayangkan juga sih sebenarnya dalam artian gini ya. Banyak juga bengkel yang punya motor, tapi kan nggak ada wadahnya, nggak ada tempatnya. Iya, Bang. Itu yang juga kalau menurut gue sih, yang bikin salah satu faktor juga yang bikin nggak jalannya balap. Karena yang pertama tempatnya jauh, di Jakarta sendiri kita nggak punya, di Bekasi kita nggak ada. Yang pertama, yang kedua otomatis kalau tempatnya jauh kan biayanya pasti ngebengkak, dan itu pun pasti kan membebani juga. Dan pada akhirnya ya mungkin begini balapannya jadi sepi kayak gitu sih. Tapi ya baik lagi, itu hanya pendapat gua, mungkin banyak teman-teman juga yang punya pendapat lain kayak gitu kan. pasti kalau diadain lagi pun ya pasti lebih meledak lagi udah pasti orang Kalau yang dari yang gua lihat dari yang banyak yang DM, banyak yang nanyain, gua yakin lebih besar lagi. Karena kan memang orang banyak yang kangen. terakhir itu 1000% ya 1.200, 1.300, 1.200 sih. Dan itu pun gua close, maksudnya ditutup ya, dikunci, nggak dilepas. Karena kan di street iya. itu sistemnya bagan. Iya. Itu kan mesti diadu, Iya. itu makan waktu. Iya. Kalau gua biarin ngelos nih sampai misalkan 2.000 misalnya ya, butuh berapa hari kita? Oke itu bang. Yang terakhir itu 1.200, 1.300 itu kan 3 hari. Iya, makanya kan luar biasa itu. Mereka yang tadinya yakin rame lihat ribut Tadinya nggak percaya nggak memang ngepan kan akhirnya kayak gitu. ya itulah makanya. Nah kalau kita ngomongin sekarang yang sekarang deh, lu ngurusin track Vida ya bang? Iya. Gimana antusiasnya?
Kalau yang gue lihat sih bagus ya. Karena tracknya sorry ya, jaraknya kan nggak 500 meter. Iya. Jadi gini, kalau gue pribadi, kenapa gue mau ngurusin ini tempat, gue pribadi nih ya. Jadi gue pikir daripada sama sekali nggak ada Oke. yang memfasilitasi. Sama sekali ya. Iya, kebetulan ini ada orang yang ngasih tempat, gue disuruh di bahasanya ngelola kali ya. Tapi bukan yang ngelola dalam arti apa-apa, cuma gue ngadain drag, dalam artian drag itu bagus di 200. Sebenarnya konsep utamanya sebenarnya pertama coba ngurangi balapan di jalanan, walaupun mungkin nggak mungkin gitu, walaupun nggak mungkin lah gitu. Iya. Imbasnya kecil pasti. Yang kedua, yang paling utama sebenarnya pembinaan atau pembibitan. Contoh nih, balap di Jakarta sampai di kelas itu kan boleh dibilang kategorinya kurang. Oke. Ya. Gimana ada bibit atau orang-orang pemula sih bahasanya, anak-anak baru nih yang main motor, gimana caranya mereka bisa ngikutin standarisasinya drag. Contoh lampu, kalau mereka nggak terbiasa dengan lampu, tahu sendiri kan, pembalap pro aja bisa jamsar lah, bisa banyak. Nah, mungkin lebih ke sana, itu yang kedua ya. Jadi pembibitan yang pertama, mengenalkan lampu buat teman-teman yang baru mulai doyan ngebut, mengenali lampu gila balap, betul. Terus sama memberi ruang ke teman-teman mekanik, minimal apa ya, ngeriset mesinnya. Jadi dengan walaupun ya jaraknya pendek, seadanya lah ya bahasanya, tapi kan minimal mereka bisa jajalin kemampuan motor mereka sampai di mana. Walaupun kalau bicara kita normal ya, kita di Jakarta ya, balap itu nggak mencukupi, pastinya nggak mencukupi. Dan satu lagi nih, mohon maaf juga buat teman-teman yang sempat ke Pida atau yang akan emang ada niat mau ke Pida. Sebelumnya mohon maaf bahwa memang jujur aja keadaannya itu memang ala kadarnya. Dalam arti ala kadarnya, gua ini cuma dikasih tempat. Gimana caranya nih teman-teman mau mengurangi balap di jalan, kalau yang ini bisa mau belajar lampu, kalau yang nggak punya kisah, nggak punya racebook, bisa lu tahu time-nya. Oh, di situ disediain Pasti dia yang time, jadi nanti time-nya juga keluar. Nah, intinya sih kayak gitu. Jadi kebetulan gua itu kan lagi berusaha buat dia gimana caranya tempat ini lebih nyaman, lebih enak dipakai gitu. Ya balik lagi lah, gua udah jadi gua jalanin pelan-pelan, tapi yang pasti gua dan teman-teman yang ngejalan ini ada niatan untuk terus meningkatkan kualitas kenyamanan teman-teman pada saat nyoba tersebut gitu. Keamanannya juga, tapi walaupun belum bisa langsung, karena jujur aja teman-teman, kita nggak punya pemodal. Kita semua modal dengkul, modal kemauan, modal niat, kepengen teman-teman punya tempat, teman-teman bisa latihan balap, latihan start, latihan maksudnya nyeting motornya. Gue cuma memfasilitasi itu sebenarnya. Makanya kalau dilihat secara tidak langsung banyak faktor yang masih kurang. Ya mudah-mudahan dengan seperti ini ada pemerintah yang nengok lagi, balik lagi. Iya nggak, mulai dari hal kecil. Iya, kayak gitu. Setidaknya kan ini juga udah dimulai lah ya. Iya, maksudnya udah digerakin gitu. Iya gitu. Jadi daripada nggak ada sama sekali. Karena gini logikanya, kalau misalkan nggak ada sama sekali, kan makin sering di jalan dong. Betul. Yang pertama kan karena memang nggak ada tempat yang bisa dipakai. Yang kedua kan memang belum ada fasilitasnya belum ada. Yang kedua, tetap aja kan yang namanya mekanik, joki, si punya motor kan pengen tahu kemampuan mesinnya di saat dirubah. Mereka tuh harus ngetes dong. Ya. Kalau memang tempat itu makin nggak ada, makin di mana? Nah itu dia. Makin di jalan. Jalan. Resikonya gede. Nah itu sih sebenarnya. Jadi tujuan gua nih sama teman-teman yang jalan ini sebenarnya cuma satu. Kepengen teman-teman ada tempat lah buat minimal gebar-geber nyeting, coba start kayak gitu, udah ada tempatnya. Itu sih, walaupun mohon maaf masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan ya, tapi itulah adanya. Itu kalau ngomongin tracknya kok bisa bang, kenapa disambung gitu, kayak bentuk segitiga. Jadi gini, kalau lu ngikutin track
bukan treknya, maksudnya jalur aslinya itu melengkung. Oh, Dan melengkung. jaraknya pun itu kalau lu paksa di 200 meter itu berisiko tinggi. Oke. Makanya itu akhirnya diambil di sebelahnya di aspal sama si pihak yang pengelola tidaknya ya Oke. di aspal. Nah itu kalau kita lihat di jadi garisnya lurus, walaupun itu jatuhnya motong jalan. Dan kebetulan teman-teman juga harus tahu bahwa itu jalan sebenarnya bukan jalan umum ya, itu jalan masih jalannya Pida dari developernya Pida. Oh, itu bukan jalan umum. Belum jalan umum. Nah makanya kenapa bisa diadain di situ, ini menurut pihak yang pengelola aslinya Pida ya, kalau gue cuma pelaksana. Dia juga udah punya kesepakatan dengan pihak pengelola tidak itu bisa dipakai gitu. Jadi teman-teman juga jangan menyalahartikan, jalan umum ditutup, Ya. jangan menyalahartikan. Kalau gue pribadi kebetulan gue kenal sama orang yang punya, yang bisa ngasih itu tempat Ya. karena itu sebenarnya udah ada kesepakatan dari pihak pengelola bidangnya dengan si Pak Haji Komar, pemilik yang bidangnya katanya. Dia udah ada kesepakatan, makanya jalan itu bisa dipergunakan. Jadi jangan salah tangkap. Kira itu jalanan bisa ke mana gitu. Sebenarnya itu bisa, kemana pun bisa. Bisa ya. Itu jalur aksesnya banyak sebenarnya. Makanya kalaupun itu ditutup, sebenarnya sih masih aman. Maksudnya tidak matiin jalur orang ya. Karena itu kalau lu coba muter-muter ya, itu bisa kemana aja. Banyak jalur gitu. Gitu. Tapi kalau ngomongin trek itu sebenarnya bisa nggak sih dibikin GoPay? Semisal nih, Gini, kalau dibikin GoPay, kayaknya kalau di situ nggak bisa. Karena yang gua terakhir itu bisa 402, tapi nggak ada pengereman, dikit pengeremannya. Nah, kalaupun misalkan mau dibikin GoPay, itu pasti mau jalan. Kecuali ya, ya, ada pemerintah yang ngambil lahan suruh bangun. ya, lah gitu bang. Bisa nggak sih lah? Ya, masa Sebenarnya- rumah yang di situ tuh digusur, diganti uang ganti. Gitu. Jadi gini, sebenarnya yang gue tahu ya, di Bekasi terutama di daerah situ ya, daerah bisa Ya. beda ya. Yang gue tahu itu banyak Sebenarnya banyak lahan kosong, banyak. Dan itu harus bisa, panjangnya bisa, lebih dari 200. bisa, banyak di situ banyak. Cuma kan balik lagi, kalau kayak gue kan bukan siapa-siapa, nggak bisa Iya. apa-apa. Mungkin kalau disuruh ini lu jalanin, insya Allah bisa. Ya, tapi kalau disuruh modalin, aduh. Kita penggerak masanya. Iya, Ya. lebih ke penggerak massa. Maksudnya bukan penggerak ya. Jadi gimana? Teman-teman tuh kita arahin, bisa. Diarahin ke sana bisa. Gitu. Apalagi kalau misalkan nih panjang sirkuit 800-900 meter, udah gue bisa. Aduh, itu banget bang itu bang gitu. Ya itu balik lagi ke pemerintah. Kalau kayak kita perorangan, ya mungkin kalau ada perorangan yang uangnya modalnya kuat ya bisa aja ya. Tapi kan balik lagi kan kita nggak tahu juga. Tapi yang paling gampang sebenarnya Pemerintah berarti masuknya Bekasi. Kota ya? kota. Bekasi kota itu jatuhnya. Patri nih. Nah, oh iya kemarin juga Patri kan ngomong tuh teman-teman, ada di beberapa media yang gue lihat bahwa dia akan bikin sirkuit. Nah kalau gue sendiri sih kurang tahu di mana tepatnya. Iya, tapi kalau yang gue baca dia akan bikin sirkuit gitu. Tapi ya gue pribadi belum tahu di mana, letaknya di mana, sirkuit kayak apa kan belum tahu juga gitu. Kan gue juga baru baca. Ayolah Patri ya, ayo dong. Ayolah. Kami tahu ini. Ya, harusnya sih sebenarnya pemerintah. Dulu pernah bang gua nge-DM tuh Patri. Gua nggak tahu yang balas Patri atau bukan. Ngomongin soal street race. Street race kan kebagian tuh Jabodetabek kan. Iya. Iya karena gue di Bekasi. Ya udah gua DM lah tuh Patri. Waktu jadi masih jadi PLT gitu. PLT wali kota. Gue DM Pak, Assalamualaikum segala macam. Bisa nggak Pak trek Bekasi jangan di daerah tidak karena kurang jaraknya sih. Gue bilang gitu kan. Kalau bisa coba di gor stadion dibalas lah. Gue bilang bla 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 bla. Mohon maaf, kayaknya kemungkinan di stadion nggak bisa karena di situ ada rumah sakit. Iya, itu pasti lah. Fasilitas umum itu. Gue mikirnya gini bang, kemarin kan bisa ditutup, makasih bisa nggak sih gitu. Ternyata nggak bisa. Jadi kalau yang pernah gue tahu ya, kalau udah berhubungan dengan rumah sakit, fasilitas umum ya, kayaknya jelas
berat ya, Mungkin kalau pihak komplek developer mungkin masih bisa. masih bisa. Nah, tinggal tergantung balik lagi ke developernya izinnya atau tidak. Balik lagi. Kemarin dan kemarin apa yang dihasilin bang? Maksudnya apa ya? Rencana deh untuk kedepannya seperti apa? Yang sekarang mungkin ya udah apa adanya. Iya. Gitu. Jadi gini, kebetulan kan memang gue tadi balik lagi ya, gue disuruh ngelola dan kebetulan antusias temen-temen itu banyak, rame juga gitu kan. Memang mungkin belum bisa dipastikan ramenya kan karena yang pertama baru pertama kali kemarin. Nah, dan ini kan belum ada kemarin itu sempat di off karena kan memang masih ngurus perizinan segala macam. Biar ke depan tuh sih kalau gue pribadi pengennya setiap minggu ada ini ya. Jadi contoh lah kayak Sera lah, kalau Sera kan di hari Senin, Sentul tuh hari Senin kan, kalau gue sih rencananya di situ hari setiap hari Rabu. Tapi balik lagi nih buat teman-teman, kalau antusiasnya makin besar, semakin banyak, itu ada kemungkinan mematik wali kota untuk bikin ini beneran. Oke. Itu Masuk. iya, tapi balik lagi kalau gue tadi sebenarnya tujuannya nggak situ. Tadi yang gue bilang tujuannya sebenarnya gue tuh cuma pengen daripada lu pada di jalan nyobain motor, tes motor, ya yang lebih safety lah. Nah, minimal sepanjang trek itu ada orang yang ngejaga. Ya banyak tuh ya yang motor-motor ibaratnya standar bocah yang Nah, baru mau belajar ya kan? yang demen ngebut-ngebutan gitu. Ya gitu. boleh lah ke situ. Iya. Ya untuk sementara waktu, balik lagi kalau gue pribadi berharap ya mudah-mudahan pemerintah kota kita tuh mendukung, ngasih lahan, ngasih tempat, alangkah baiknya gitu kan. Padahal kalau dibilang antusiasnya besar yang besar banget, Bang. Besar banget. Dibikin suatu gimana ya, UMKM jalan ya yang kemarin Pak siapa yang Lanjut. enggak yang kemarin tidak bisa. Oh iya, Pak Komar. Pak Komar itu namanya. Iya, Pak Komar itu ketua ini. Oh iya. Jadi dia bilang kan kiri kanan Oh iya. ruko, Iya. dibikin ruko itu UMKM jalan per 3 bulan di rolling katanya kan. Dibuka lah 24 jam. Iya. Bohong kalau itu enggak rame. Betul. Sebenarnya gini, kalau gue pribadi ya karena kita memang orang liaran ya. Iya. Jadi kita tahu ya. Tahu. Hidupnya tuh pada malam. Marketnya tahu nggak? Nah, kita tahu gitu. Jadi kalau menurut gue itu masuk akal. Jadi kalau andaikan emang ada tempat yang memang khusus, dikasih tempat treknya, Ya. dikasih tempat nongkrongnya, Benar. ya kan? Iya. Nah di situ mau jualan apapun yang bisa dibuka 24 jam, gue yakin pasti rame. Pasti banget. Karena kan nantinya kan nggak cuma untuk wilayah sekitar, contoh lah ya, misalkan di Bekasi, nggak juga orang Bekasi doang pasti, nggak mungkin, pasti dari mana-mana pun sampai, karena kan jatuhnya itu udah dilegali, gitu. Ya kurang lebihnya kayak Sentul aja. Ya, kurang lebihnya kayak kita ke Sentul. Orang-orang mana lagi? Ke Sentul. betul. Kalau udah ada fasilitasnya, insya Allah kayak gitu sih. Iya. Ya, lagi kita lihat nanti gimana. udah ngebayang-bayang banget itu bang. Wah keren. 24 jam. Bohong, orang-orang dari luar pulau Jawa tuh pada kemarin. Masih nyampe. Kalau memang bener-beneran difasilitasi dan memang beneran itu tempatnya aman, nyaman, apalagi dibuka sampai 24 jam, gue yakin sih pasti rame. Bohong banget. Pasti rame. Cuman ya baik lagi lah, kita nggak tahu lah pertimbangannya pemerintah seperti apa, kita belum tahu sih. Apa kita harus ke mana? Terus apa nih balik orangnya nggak kayak? Apa namanya, gedung apa? Apa tuh? Presiden istana. Kejauhan kayaknya. Karena pada dasarnya gini ya, gue yakin setiap wilayah, setiap daerah, gue yakin pada bisa sebenarnya. Balik lagi kemauannya ada apa enggak? Ya kalau dilihat-lihat kan, oke, maksud gua di daerah udah ada kayak mungkin di Jawa ya. Sebenarnya kan udah cukup, bisa dibilang udah cukup mewadai, maksudnya udah kelihatan gitu nih gambarannya seperti ini, seperti ini masanya seperti ini. Masa sih nggak ada yang mirip? Iya nggak tahu. Baik lagi kita nggak pernah tahu pertimbangan pemerintahan itu seperti apa, orang pemerintahan itu seperti apa pertimbangannya, kita nggak pernah tahu. Karena kan kita sendiri juga nggak pernah ngobrol langsung dengan mereka. Mungkin memang harus ngobrol langsung.
Temuin dah. Ada kayak waktu itu berarti ya, maksudnya kayak waktu di street. Oh iya ya Kita waktu. diundang. Nah iya kita ngobrol dulu ya kan. Gimana? Emang dikira street race itu sebentar. Prosesnya panjang. Lama. Panjang. Kalau yang pada tahu yang gue tuh undang mandir ke Polda itu ada kali lebih dari 5 kali gue undang mandir Polda ya. Dari yang rame-rame sama belum ada nih. Iya, Yang sendiri iya. udah mandir duluan, maksudnya itu panjang prosesnya. Dalam mandir panjang itu kan yang pertama mereka menanyakan lu butuhnya apa, Ya. lu mau nyetriknya gimana, Nah, itu. kan kayak gitu dulu. Anak-anak daerah tuh kayak gimana sih maunya kan kayak Ah. gitu. Nah itu kan juga waktu gue sampein. Ya, Pada intinya pada saat itu gue nyampein gue minta lahan, minta tempat, minta wadah. betul. Nah kebetulan pada saat itu memang kan balik lagi pada saat itu ya kan berurusan dengan polisi. Jadi ya mereka nggak bisa ngasih wadah karena kan memang bukannya ranahnya ya. Makanya akhirnya mereka coba pihak kepolisian itu coba untuk bikinin walaupun sifatnya nggak permanen. Ya. Jadi oh yaudah deh dibikinin aja deh gitu. Itu Ya. pun pada saat penunjukan jalan pun kan sebenarnya kita pada yang ditanyain. Awalnya aja hal dari kecil tuh, maksudnya di Ancol. Iya awal dari Jalannya seadanya. Iya seadanya. Berapa sih jalannya? Enggak ada yang bayar oke. Jadi gini waktu di Ancol itu sebenarnya ada gopek, cuma gelombangnya parah. Iya. Akhirnya cuma di 400-in lah. Nah, Iya kayak gitu dan itu pun masih juga bumpy gitu. Bener. Iya. itu aja dimulai dari hal kecil gitu Bisa berjalan. beda. Dan akhirnya kemarin lah itu. Iya, itu kan pada akhirnya titik-titik poinnya kan akhirnya Itu yang bikin puncak itu. Iya. Sampai pihak pengelola orang kemarin kan ya, nanti kalau ada event harus masuk foto saya tagihan. Jadi ini yang gue tahu ya waktu di sekitar situ dari data pendaftar itu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan kalau nggak salah. Oh, Ada yang waktu bilang, di stres. iya. Terus balik lagi konsepnya waktu itu banyak Samori bukan motor-motor. Gila orang-orang jauh-jauh. Oh iya yang dari Sumatera. Ada, Ada. iya. Tahu gua. Oh, gokil sih. Makanya ya balik lagi kalau lahannya ada bisa lebih luas lagi. Apalagi kalau nanti penjenjangannya jelas. Contoh misalkan per 2 bulan atau per 3 bulan event. Ya kalau nanti udah bagus-bagus di Indonesia udah bagus, so bisa kita coba keluar. Iya, Nah, nanti. contohnya Ya, Thailand tuh ada setiap tahunnya namanya NGO. Regio. Itu pengen kita kayak dia gitu. Ya balik lagi. Banget. Balik lagi. Kan kalau di Thailand tuh punya sirkuit kan pemerintahan, Hmm. bukan perorangan. Hmm. Iya. Maksudnya disediain lahannya gitu. Itu mimpi kita orang semua, Betul. apalagi Betul. gua gitu. Gua udah lumayan cukup bikin media wisata malam ini udah 8 tahun ya, 8 tahun kurang. Belum ada perubahan. Iya masa masih tetap di jalan, mereka cuma yang kopi itu disentul-sentul aja. Iya, ya perjuangan kita tuh masih panjang. Masih maksudnya ya mudah-mudahan jerih payah kita selama ini berusaha untuk tetap berusaha untuk bisa mendorong pemerintah mengadai apa sih memfasilitasi ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat sampai ya Allah alam ya kita nggak pernah tahu. Yang mesti kalau gue pribadi gue cuma usaha doang lah. Bener. Gue jalanin aja deh. Selebihnya nanti ya kita lihat aja. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi dimulai jam berapa bang track tidak? Jadi gini, kalau untuk saat ini kan kita Nanti masih Rabu ya? ya baru ya kita masih lihat jumlah peserta orang apa jumlah peserta starter lah ya yang bakalan start itu ada berapa orang. Karena gini, jadi bagaimana kalau starternya dikit percuma kita buka dari pagi pun percuma. Jadi kan makanya kan dibuka sebenarnya dari jam 12 setelah libur ya setengah 1 lah. Jadi sampai jam 4. Nah, tadi kan balik lagi kalau memang nanti pesertanya ludah itu kemungkinan besar akan lebih pagi. Ya, Jadi kemarin gambaran gimana? kemarin ada sekitar 87, maksudnya gue persiapan 3 hari loh. Itu persiapan 3 hari, ngeposting gitu kan. Ya. Itu 3 hari. Alhamdulillah 87 status sih udah ada. Ya mudah-mudahan besok lebih ramai lagi. Tapi ya balik lagi lah. Gue sendiri nggak tahu kayak gimana nantinya. Karena kan ya,
201 itu jujur aja ya teman-teman, sebenarnya 201 itu bukan gua banget. Itu dia. Karena selama ini yang gua perjuangin di Kapolda pada saat street race itu juga 500 meter, bukan 201. Dulu awalnya juga waktu kita meeting itu Cikarang 201. 201. Iya kan, makanya kita nggak mau, kita nggak jalan. Nggak mau. Nah itu sebenarnya gini ya teman-teman, balik lagi ya. Sebenarnya itu bukan gua banget, Iya. tapi kan balik lagi nih kalau kita mau lihat dengan yang sekarang nih, fenomena yang sekarang terjadi nih. Sekarang lo lihat nih, orang balap liar itu udah gila ya. 20 motor lepas bareng. Itu dia. Kadang yang bahaya kan kalau ada orang muter, satu nabrak yang atas nabrak lagi. Nah itu kan. Udah keseringan banyak. Nah, ya kalau gue pribadi balik lagi ya, gue gak ada niat apa-apa. Dan jujur aja teman-teman, gue gak nyari duit di sini dalam karya gini ya. Kan gue bilang gue tuh modal dulu. Di saat ada uang pendaftaran nih, biar teman-teman juga tahu ya. Itu gue bagi, yang penting kita pada bisa makan siang, kita pada punya buat bensin. Iya. Itu gue bagi dengan orang yang ngurusin, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 15. Lu bisa bayangin dong, uang 50.000 satu motor, kalau kita hitung ya sekarang 87, itu uangnya cuma 4.350.000. Dibagi 15 orang untuk makannya juga, ngopinya juga, belum lagi persiapan karena modelan gua harus beli pilot, gua harus nanti besok harus ngurusin finish tubusi, gua ada sekam biar aman. Nah itu kemarin tuh ada sedikit masukan dari orang. Katanya tuh nggak kasih bapak banyak bocah yang kalau Jadi gini kan, balik lagi teman-teman juga harus ngerti nih posisi gua itu di sini. Yang ada ya gua pola. Kalau ditanya, kalau lu mau gimana? Wih, gua pengennya kayak sirkuit aman, pagar kiri kanan semua aman, pokoknya sampai finish itu aman. Tapi kan dalam tanda kutip, siapa yang mau modalin? Terus siapa yang mau ngasih lahannya? ya tua itu pun udah dikasih lahan. Kita udah bersyukur. Dalam artinya gini ya, yang mudah-mudahan dengan adanya ini bisa jauh mengurangi yang di jalan. Dan ya balik lagi ya, mudah-mudahan dengan adanya ini pun mengurangi kecelakaan ya pada liaran jalan. Ya Allah alam sih, balik lagi semua itu kan takdir kan. Cuma kan gue cuma sebagai orang yang berkecimpung di dunia itu yang tahu resikonya ya segala macam. Jadi gue berharap ya bisa lah ngurangin walaupun nggak signifikan gitu loh. Balik lagi ya, itu pun kalau yang mau nggak mau pun nggak masalah. Ya kalau kata Bang Yani mah kurang adanya doa, dorongan kuat. Betul. Yaudah paling kayak gitu Bang. Thank you banget buat waktunya. Siap. Yang penting pada sehat. Amin. Dan gue minta doanya teman-teman ya, mudah-mudahan dilancarin, dikasih keamanan, dijagain benar-benar aman. Dan teman-teman juga pada puas bisa nyeting walaupun dengan tempat seadanya. Tuh. Kalau intinya seperti itu. Thank you banget Bang buat Sama-sama. sempetin waktu buat dari bengkel MT. Ya. Yaudah, thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share. Ya jangan lupa Rabu tanggal berapa? Tanggal 25 ya, kalau nggak salah minggu depan. Oh iya, Lupa ya? Jangan lupa datang di sirkuit Vida Reka Vida. Oh ya, buat teman-teman juga yang mau mantau, mau lihat-lihat dulu, boleh silakan datang aja. Nanti juga dikasih masukan, kita pada ini dikasih masukan, karena biar bagaimana kita juga pasti manusia biasa yang punya banyak kekurangan dan kelemahan. Ya. Mohon bantuan dari teman-teman juga buat masukan, buat input yang membangun ya, jangan yang menjatuhkan. Iya. Karena kalau udah jatuhin, sayangnya males lagi nanti ngurusin. Yang ada urus-urusannya nggak ada sama sekali loh. Ya kita aja. Ya, ada. Ya, siap. Thank you. Nah, Waalaikumsalam.